Pernah kepikiran nggak sih, kenapa kita disuruh makan buah dan sayur buat dapat vitamin? Padahal yang kita butuhin tuh jumlahnya kecil banget. Tapi kok perannya bisa sepenting itu buat tubuh kita? Nah, kali ini kita bakal coba bongkar rahasia besar di balik si kecil-kecil cabai rawit ini, si vitamin. Nah, kita mulai dari sini. Coba deh lihat kutipan ini. Ini kan aneh ya, benar-benar sebuah paradoks. Kita cuma butuh sedikit banget, tapi kalau nggak ada, wah, bisa gawat. Seluruh sistem tubuh bisa berhenti berfungsi normal. Kok bisa gitu? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Jadi, ini nih pertanyaan besarnya. Kenapa sesuatu yang sekecil itu bisa jadi sangat krusial? Apa sih sebenarnya kerjaan vitamin di dalam tubuh kita? Jawaban dari pertanyaan ini, mungkin bakal bikin Anda lihat piring makanan Anda dengan cara yang beda banget. Oke, untuk menjawabnya kita harus benerin dulu cara kita mikir soal vitamin. Pertama-tama, vitamin itu bukan bensin. Bukan. Anggap aja mereka itu kru di belakang panggung. Merekalah yang mastiin semua pertunjukan, yaitu tubuh kita, berjalan mulus tanpa ada drama. Nah, ini nih yang sering salah kaprah. Banyak yang mikir, lagi lemes, minum vitamin biar seger. Padahal, vitamin itu bukan sumber energi, sama sekali bukan. Nggak ada kalorinya. Mereka nggak ngasih kita tenaga langsung kayak nasi atau roti. Tugas mereka itu jauh lebih canggih dari itu. Sebaliknya, mereka itu para pekerja di balik layar tadi. Bayangin deh, tubuh kita ini kayak pabrik super sibuk. Nah, vitamin itu para mandor, teknisi, manajer, yang tugasnya mastiin semua mesin jalan, semua bahan baku diproses dengan benar, dan semuanya berjalan sesuai rencana. Tanpa mereka, bisa macet total produksinya. Oke. Jadi kalau bukan energi, terus apa dong? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sedikit teknis, tapi seru. Intinya, vitamin itu adalah katalis. Atau gampangnya gini deh, mereka itu pemantik api untuk jutaan reaksi kimia yang terjadi di tubuh kita setiap detik. Dan ini dia kata kuncinya, koenzim. Apaan tuh? Gini, bayangin enzim itu kayak seorang koki jagoan. Dia punya resep paling top, tapi tanpa pisau, tanpa wajan. Nah, alat-alat inilah si koenzim, dia nggak bisa masak apa-apa. Nah, banyak vitamin itu perannya persis kayak peralatan masak yang super penting ini. Dan ini dia jawabannya. Kenapa vitamin begitu penting? Karena banyak dari mereka berfungsi persis sebagai koenzim ini. Mereka adalah alat bantu yang wajib ada yang dipakai sama enzim-enzim di seluruh tubuh kita buat ngerjain tugasnya. Jadi, cara kerjanya kira-kira begini. Ada sebuah enzim nih, dia udah siap mau kerja. Terus, datanglah si vitamin, si koenzim tadi buat ngebantuin. Begitu mereka gabung, klik, reaksi kimianya langsung ngebut. Atau bahkan, yang tadinya nggak bisa terjadi sama sekali, jadi bisa terjadi. Contohnya, yaitu tadi, mengubah makanan yang kita makan jadi energi. Oke, sekarang kita udah tahu gimana cara kerjanya. Sekarang, yuk kita lihat ada jenis apa aja sih vitamin itu. Dan yang lebih penting, apa yang terjadi kalau para pekerja ini mogok kerja. Nah, ini bagian yang penting buat kita sehari-hari. Ternyata, nggak semua vitamin itu sama loh. Mereka dibagi jadi dua tim besar. Tim pertama yang larut dalam air. Ini kayak vitamin B dan C. Mereka ini ibarat tamu yang numpang lewat. Tubuh kita nggak bisa nyimpen mereka lama-lama. Jadi sisanya langsung dibuang. Makanya kita butuh asupan tiap hari. Nah, tim kedua itu yang larut dalam lemak. Ada vitamin A, D, E, dan K. Mereka ini bisa nabung di jaringan lemak tubuh kita. Jadi kita punya simpanan buat nanti. Nah, ini dampaknya kalau salah satu dari mereka nggak ada. Masing-masing vitamin itu punya kerjaan spesifik. Misalnya, kekurangan vitamin D bisa bikin tulang kita keropos, atau kekurangan vitamin C bisa bikin gusi gampang berdarah. Ini bukti nyata kalau setiap pembantu kecil ini punya tugas yang super besar dan nggak bisa digantiin. Oke, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Seberapa kecil sih kebutuhan vitamin kita? Siap-siap ya, karena jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Coba lihat satuannya, mikrogram. 1 mikrogram itu 1/1.000.000 gram. Coba bayangin, itu kecilnya kayak apa? Susah banget kan ngebayanginnya? Dan faktanya, beberapa vitamin itu cuma kita butuhkan dalam hitungan mikrogram per hari. Contohnya vitamin B12, yang penting banget buat sistem saraf. Kebutuhan kita itu cuma sekitar 2,4 mikrogram. Itu lebih ringan dari sebutir debu loh. Tapi kalau jumlah sekecil itu aja nggak terpenuhi, dampaknya bisa kacau balau ke seluruh sistem. Luar biasa kan? Nah, ini dia pelajaran utamanya. Di dalam tubuh kita, ukuran itu nggak menentukan segalanya. Komponen terkecil justru bisa punya efek terbesar.
Jadi, kesehatan itu bukan cuma soal makan yang banyak, tapi soal memastikan semua kunci-kunci kecil ini ada di tempatnya untuk ngejalanin fungsinya. Ini semua soal presisi, bukan kuantitas. Jadi, kalau kita rangkum peran vitamin itu apa aja sih? Wah, banyak banget. Mereka penting buat metabolisme, krusial banget buat sistem imun kita, dan ya jadi fondasi buat kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Mereka ini benar-benar pahlawan tanpa tanda jasa di tubuh kita. Nah, setelah dengar semua ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba deh pikirin. Setelah tahu betapa pentingnya para pembantu super kecil ini, apakah Anda merasa sudah cukup mendapatkan mereka setiap hari? Coba deh tanya ke diri sendiri, makanan saya hari ini udah cukup belum ya pembantunya? Karena jawabannya bisa jadi investasi kesehatan terbaik buat Anda.